acara sampai dengan besok kita kembali lagi ke Purwokerto. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ini saya manggil teman-teman, nggak apa-apa? Boleh ya? Panggil aja guys. Nanti takut salah ucap malah kalau ke Englishan. Baik, teman-teman dari Fakultas Pertanian, sebelumnya kami dari Frestur mengucapkan terima kasih untuk perjalanan malam hari ini dipercayakan kepada kami. Dan ini perjalanan yang cukup singkat sebenarnya, dan besok juga agenda cukup padat, jadi usahakan nanti untuk bisa beristirahat. Dan sebelum kita ke yang lain-lain, untuk barangkali nanti untuk memudahkan komunikasi kita, sedikit perkenalan ya. Di sini nama saya David. Saya nanti yang mendampingi teman-teman selama perjalanan. Dan di sini saya juga tidak sendiri. Ini ada. Aduh. Selamat. Ya, terlalu bersemangat ini Mas Juni. Iya. Oke, dan untuk kali ini kita menggunakan armada dari PO Lestari Muda Purbalingga. Iya. Purbalingga. Dan untuk fasilitas kendaraan, teman-teman, yang pertama reclining seat. Jadi sandaran silahkan nanti kalau mau istirahat bisa diturunkan ke belakang. Di bawah sandaran kursi ada knob, ada tombolnya putih, silahkan nanti. Cuma nanti sebelum nurunin sandaran mohon lihat teman di belakangnya ya. Jangan menari-nari di atas luka teman. Iya. Biasanya kena lutut yang paling sering. Kemudian kita full AC. Jadi mohon nanti karena kita sentral dan untuk yang ada di atas teman-teman sebatas untuk membuka dan menutup, jadi bukan untuk mengatur dinginnya suhu. Cuma mohon nanti kalau terlalu dingin jangan ditutup rapat semuanya. Nanti kalau terlalu rapat biasanya ujung depan, kalau enggak yang belakang, kalau enggak deretan paling belakang bisa keramas. Ya, bocor. Ya, itu mending kalau keluar, kalau enggak biasanya kena kompresornya. Jadi tetap dikasih celah sedikit. Kemudian kita audio video juga. Audio video ada 2 LCD, satu depan, satu agak ke belakang. Jadi besok yang mau nyanyi-nyanyi boleh ya. Kalau malam ini fokus buat istirahat. Oke. Kemudian kita juga punya sesuatu yang kita nggak pengen pakai. Ada satu P3K. Nggak ada yang ingin pakai kan? Ya, artinya biar kita berangkat sampai dengan pulang sehat semua. Amin. Ya, dan ini untuk malam ini drivernya ini Bapak Agus ya, kelihatan ya. Besok barangkali baru bisa dilihat. Dan sama seperti saya, Pak Agus juga nggak sendiri, ini dibantu Pak Rahmat di yang sebelah kiri. Jadi besok kalau teman-teman misal ada bawa barang yang sekiranya bikin nggak nyaman di atas, bisa ditaruh di bagasi bawah. Jadi silahkan menghubungi Pak Rahmat untuk urusan bagasi bawah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke ya, nanti sambil jalan nggak masalah. Dan besok pagi kita transit di Rumah Makan Ambar Ketawang. Silahkan nanti yang mau
barangkali sudah cukup istirahat mau mandi, dipersilahkan. Perjalanan lebih kurang 4 jam, jadi saya kira masih ada waktu, karena untuk makan pagi besok setengah 7 sekalian di Ambar Ketawang. Baru setelah itu jam 7 kita berangkat menuju ke Piungan. Nanti selesai kunjungan kita langsung dijemput jeep dari Pindul. Jadi kita naik ke Pindulnya nggak pakai bis tapi langsung pakai jeep ya. Dan satu jeep isinya 4 orang. Kalau 3 nanti dikira salak. Iya. Salak kan selalu isinya 3. Ya. Gak ada yang 4 gitu. Oke ya. Cukup jelas juga, dan saya juga tidak akan berpanjang lebar. Nanti barangkali kalau ada pertanyaan bisa sambil jalan aja. Oke. Selamat malam teman-teman. Semoga bisa beristirahat. Sampai ketemu lagi besok pagi di rumah makan Ambar Ketawang. Terima kasih. It was out of the blue when I ran into you for the first time. It wasn't even fair, but I couldn't stop staring into your eyes. Now I can shake you, baby. I have tried, but I am crazy for the way you smile. It turns me upside down, upside down. I can't eat, can't sleep, but I've never felt better. You're all that I want for now and forever. Feeling so hot, I'm a mess all the time. You got under my skin, now you got me spinning. Got me spinning. It's the way that your lips just backward keys. Won't you let me? I'm sick with a crush, and only your love is the remedy. 'Cause I can shake you, baby. I have tried, but I am crazy for the way you smile. It turns me upside down, upside down. I can't eat, can't sleep, but I've never felt better. You're all that I want for now and forever. Feeling so hot, I'm a mess all the time. You got under my skin, now you got me spinning.
menggali permasalahan, mungkin juga ada hal-hal yang menarik untuk bisa dilihat di sana sesuai dengan ilmu ataupun mungkin ketertarikan yang adik-adik punyai. Nah, misalnya kalian kan ke pertanian mungkin ya, jadi lebih bisa sinkron di persemaian itu apa aja yang kegiatan di situ bisa semuanya. Kayaknya kalau ke pertanian secara luas kan kita mencakup semuanya. Jadi di persemaian itu kita melakukan produksi bibit seperti yang dijelaskan oleh Bu Wika tadi sebesar 1.250.000. Serayu Pak Koko, kita di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini lokasinya di Tanggura. Bagi yang mungkin ada yang asli Jogja, betul. Oh, ini kok malah. Oke, ini di wilayahnya sebenarnya tanahnya punya tanah Sultan Ground, kalau ada yang pernah dengar. Jadi ini lokasi satu komplek itu punya kehutanan. Jadi mungkin agak berbeda jauh enggak, tapi agak berbeda sedikit lah sama pertanian. Biasanya jenengan ninggal ini gak yang wit gede-gede tapi wit cilik-cilik lah, ini witnya ageng-ageng. Nah ini sebelumnya perkenalkan, saya Novan Hakim. Saya asli Banjarnegara. Saya kebetulan sama kayak jenengan jaket kuning. Saya dulu angkatan 2003 ilmu tanah. Mungkin sekarang udah nggak ada nih Pak, atau mau ada lagi? Oh udah almarhum dilebur. Dilebur jadi satu katanya. Saya dulu bimbingan dari Pak Ismail sama Bu Ati. Oh ya, Bu Ati. Itu udah Purna ya? Purna ya. Tiana Ariati. Kalau Pak S-nya kan mungkin agak idola ya. Saya skripsi 2 tahun di tangan beliau. Tapi nggak apa-apa, di situ kita dapat ilmu banyak lah. Walaupun dalam hati suwemen ya teman-teman pun kami lulus pun efek. Dan saya lulusnya agak sangat terlambat. Saya 2010 ngomong gitu. Berarti berapa itu? 2009 atau 2010 lah. Pokoknya saya mulai penelitian itu 2007 kalau nggak 2008. Jadi 2 tahun itu. Saya 4 semester cuma kegiatannya ya cuma ketemu 3 bulan sekali. Nanti 3 bulan lagi ketemu. Itu di sini saya semenjak dari tahun 2012, sebelumnya di swasta. Di sini saya menangani di pemeliharaan bibit. Kita semua kebetulan yang di sini, kalau yang di kantor tadi udah berni Pak, tapi kalau kita yang di sini masih kontraktor. Jadi 4 tahun gitu. Saya pemeliharaan bibit. Ini sebelah saya ada Pak Yudi asli Nganjuk. Dia backgroundnya mana Pak? Sekolah mana? Malang. Merdeka. Ya. Ini nangannya distribusi bibit. Terus sebelah saya ini Pak Manto dari mana Mas? Dari kemarin. Dia yang menangani Sapras. Mungkin nanti bisa dilihat di atas ini. Terus yang sebelahnya lagi Pak Putut dari Stiper. Dia yang memang basically secara basic itu dari kehutanan murni, dia itu yang nangani produksi bibit. Yang sebelahnya lagi Pak Warinto itu nangani media tanam. Nah sebenarnya awalnya saya nangani media tanam sama pemeliharaan karena basic saya ilmu tanah gitu. Nah berhubung Pak Warinto masuk, akhirnya ngenteng-ngenten tugas kula lah berbagi gitu. Terus sekilas pandang persemaian ini mulai produksi 2012. Kalau peruntukannya gratis. Kita bikin setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Target kita antara 1,5 sampai 1.750 per tahun. Jadi prosesnya itu kita bikin untuk dibagikan ke masyarakat, tapi dengan syarat dan kondisi tertentu. Jadi itu wilayah tanamnya yang diperbolehkan itu berdasarkan BPDAS yang di bawah tadi. Karena wilayahnya itu berdasarkan das Serayu Pak Progo, berarti batasannya 3 das itu. Jadi yang boleh ngambil bibit di sini
itu seluruh DIY sama Jawa Tengah Selatan. Jadi sampai ke Cilacap, Banyumas, semua diperkenankan untuk mengajukan bibit ke sini. Itu free. Itu syaratnya hanya mengajukan, nanti ada di brosurnya, terus yang pastinya itu mau ngambil sendiri. Tapi kita nanti tahun depan insya Allah berupaya untuk ada pengadaan transportasi semacam truk lah, itu untuk meringankan bagi-bagi yang mungkin karena Banyumas itu kan tebing gitu. Nah semisal truk kan bisa 2 juta sampai sana, kecuali naik Pak Ruli itu memang bisnisnya truk, mungkin malah mending nyewa ke sana. Oke, truknya dari Pak Ruli. Nah ini luasnya 2,5 hektar, jenisnya itu mayoritas sengon laut nih di sana, bahasanya itu Albasia. Oke. Sebenarnya itu agak melenceng dari konservasi karena toh akhirnya itu larinya ke sosial ekonomi kalau yang namanya Albasia. Tapi nggak masalah daripada nggak menanam sama sekali. Oke, masih mending. Dan saya bisa ngomong seperti ini pun karena saya kerja di sini. Tadinya saya ngomongnya nggak masalah kedelai, mungkin masalah padi atau mungkin masalah pemetaan. Tapi berhubung saya kerja di sini, mau nggak mau harus belajar jati itu kayak apa. Dan untungnya saya kerja di sini pun dibatasi bahwa ini bibit hanya umur 3-4 bulan lah. Jadi secara nggak langsung ilmu budidayanya bisa agak diterapkan di sini. Tapi kalau untuk pasca dari sininya saya mungkin agak buta. Kecuali kalau di bibit tadi udah diceritakan di bibit, mungkin ada beberapa yang jenengan pun masih bisa masuk. Itu utamanya di sisi konservasi tanah dan airnya. Nah, kan tadi mungkin udah disampaikan di sana kepada kali manajer kali kepala Nah, itu tadi manajer kita itu dari Stiper itu asli Wonosobo malah. Terus tahun kemarin ngomong itu sebenarnya Pak Pras ngomong itu nelpon saya. Tapi tahunya itu kantornya di Banjar. Dikiranya kantornya masih di Banjar, tapi kan karena udah merger sama Jogja, kalau wilayahnya masih, cuman karena secara administrasinya apa-apanya tetap harus ke Jogja. Akhirnya kita saranin ke dinasnya aja. Tetap sama lah kalau kegiatan kan serupa. Mungkin sekilas pandangnya itu. Bila nanti ada mungkin pertanyaan atau mungkin sifatnya sharing karena kebetulan yang lebih pinter-pinter ada di sini. Nek saya itu di sini cuma ngomong di kampus saya nggak terlalu pinter, saya agak ketinggalan. Cuman karena di dulu sekolahnya ada basicnya budidaya sedikit mending lah, mending teguh. Nah itu nanti bisa, saya pun nanti bisa sharing sama bapak dan ibu, sama teman-teman, nanti teman-teman bisa sharing. Mungkin ini hanya kalau secara PSL-nya mungkin secara garis luar kalau PSL-nya karena ini nggak terlalu ke dalam ke budidaya. Itu ada lah, itu nanti mungkin lebih ke sisi perencanaannya, apanya seperti apa. Ini mungkin dari saya mewakili teman-teman atau teman-teman ada yang nambahin. Oke. Dari saya mewakili teman-teman, mewakili atas nama Persemaian. Sekali lagi terima kasih atas segala-galanya, selamat datang. Silahkan menikmati apa yang ada. Nanti kalau pulang mau bawa bibit silahkan mau ditanam atau kedepannya kalau kita harapannya nggak cuma ini Pak, nggak cuma sebatas kunjungan seperti ini, tapi kedepannya semoga ada kerjasama dari BPK-nya sendiri pun atau mungkin Persemaiannya sendiri sama unsur kedepannya, atau mungkin kita nanti untuk yang LPM-nya dropping bibit dan sebagainya, karena beberapa universitas yang di Jogja itu udah ada semacam MOU, jadi semacam nanti mahasiswanya bisa praktek di sini, atau mungkin ada yang mau penelitian yang buat S1 nanti bisa, apapun yang di sini bisa digunakan. Oke, sekian dari saya. Nanti berikutnya kita sharing aja atau mungkin dari Bapak dan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa yang enggak yang diajukan apa aja, kalau ini kan brosurnya, langkahnya seperti apa kan gitu kan.
Nah itu modelnya apakah kelompok tani, perseorangan, atau apa LSM yang memang bergerak di bidang lingkungan, itu kan pasti ada. Jangan sampai bibit pun salah tangan. Kalau kamu jadikan duit itu 300-an perak itu nanti ke toko bibit itu. Sengon kan lagi ngetren, ya kan? Orang sekarang lagi banyak nanam sengon kan? Jangan sampai salah tangan kan gitu. Yaitu bagaimana artinya prosedurnya itu mendapatkan itu persyaratannya apa? Kalau sampai detik ini itu yang diperkenalkan untuk mengajukan itu kelompok, apapun kelompoknya, entah itu institusi, entah itu dari pemerintah daerah atau dari RT RW, itu diperkenankan. Terkait untuk jumlahnya itu kita standarnya 1 hektar 400 batang. Jadi semisal katakan kelompok itu dari luar daerah wilayah BPDAS HL Selayu Pak Progot, tapi dia kebunnya masih di wilayah itu enggak masalah. Jadi semisal ada orang Klaten gitu, itu harusnya ikut ke Solo, itu masih bisa asal wilayah tanahnya masih di kita. Terus itu untuk jumlahnya itu, terus jenisnya sebenarnya Pak, kalau secara idealnya itu sistemnya kan bottom up. Jadi semisal katakan kalau kita enaknya sebenarnya 1 pintu di dinas. Jadi tahun kemarin atau tahun ini merencanakan dinas menampung aspirasi berapa untuk yang jati berapa, untuk yang sengon berapa lah, nanti kita bikin pun nggak percuma. Oke, kalau sementara sampai saat ini kita sistemnya nunggu. Jadi ada orang ngajuin, nanti kita kasih tahu yang ketersediaan di sini apa. Kalau sebaiknya memang perencanaan dari tahun kemarin, katakan 75% seluruh kabupaten, 15 kabupaten mengajukan. Nah nanti pastinya bibit kita terus terang ini banyak yang mangkrak Pak. Enggak, karena sistemnya kita nunggu. Nah itu masih dicari nopo formulanya. Terus masih ada sisa kapan sampai 31 Desember? Kalau untuk yang 2000 produksi 2015 kita itu masih 100.000 untuk sampai sekarang. 100.000 apa? 100.000 bibit batang untuk sengon atau untuk itu campur ya? Mahoni banyak. Lah yang 2016-nya kita bikin itu baru sampai 700 ribuan. Target kita tahun ini kebetulan karena ada penghematan, awalnya 1750 jadi 1250. Kita dipotong target. Nah itu akhirnya karena nopo nggih. Kita nggih kadang ada petani kesini takut suruh bikin proposal, katanya bahasa proposal menakutkan nggih. Buat saya yang mahasiswa aja dulu nggih proposal menakutkan ya. Tanda tangan sampai kemarin. Oke, lah itu akhirnya cukup KTP tapi dibatasi hanya 50 batang. Kalau institusi kelompok tani harus ada surat permohonan khusus gitu. Oke, jadi surat permohonannya ditujukannya ke kepala balainya. Jadi dari mana, terus prosedurnya nggih napa standar proposal lah. Terus itu luas lahannya berapa? Itu nanti kalau udah di ACC nanti tinggal ambil di sini. Dan nanti yang di ACC itu biasanya ketersediaan yang di sini. Kan nanya dulu di sini. Adanya. Syukur-syukur surveinya dari nek kadang atau ini nek di bakul itu rata-rata 1 meter gitu. Katakan ambasnya 1 meter, jadi petani itu udah semacam tercuci otaknya bahwa yang tinggi itu baik. Padahal kalau secara standar kehutanan, walaupun saya anak pertanian gitu, tapi kalau secara standar kehutanan itu kan kalau semakin tinggi nanti adaptasinya semakin susah. Susah. Nggak roboh kalau itu perakarannya kan nggak paling yang 30 kan. Oke lah, tapi karena 30 cm pindah tanah. Karena budayanya itu nopo di bakulan itu 1 meter 1 meter, lihat di kita hanya paling setengah meter, itu biasanya agak kurang berkenan lah. Biasanya kita suruh datang dulu untuk survei. Takutnya jauh-jauh dari Banyumas ternyata sampai sini bibitnya nggak sesuai keinginan kan gitu. Sisa piro lah nggak gowone ya. Iya. Monggo mawon. Kita malah seneng. Kita sangat di timur. Mungkin posisinya idealnya di Kebumen atau di Banjar, jadi saya nanti di Banjar. Enaknya gitu nek persemiannya di Banjar, saya nggak usah di sini. Kan ini induknya di mana ini kan masuknya kan dibagi 3 region kan, Jawa Tengah, Keraton Seluna untuk utara, Solo untuk barat, selatan Serayu Kogopa.
Dan ini yang di Solo itu malah terlalu ke barat karena wilayahnya sampai ke Jawa Timur, sampai ke Lumajang, Trenggalek itu kan masuk Solo. Terus kalau yang bagus yang Semarang, jadi dia personanya itu nyegat di wetannya itu di Jeporo. Terus yang satunya di Brebes. Oke, dia nyegat wetan kulon lah. Kalau kita masih di wetan banget. Ya itu kan Kardinal Pekalongan dengan Kardinal Pati. Ya, kalau Kardinal Seruna. Jadi ambil Kardinal Pekalongan ditaruh di Brebes, Kardinal Patinya ditaruh di Jepara. Tapi gunanya sih orang yang dikai biji atau parulit plonga ngono ya. Nah, itu dihitung berapa jarak, berapa posisinya, itu perencanaannya begitu. Besok PKL ini bimbing rong tahun. Masuk D3 lulus S1 gelar D3. Menurut saya itu teman saya S2 hampir selesai, saya baru selesai. Ya, karena kalau Pak Esis itu standarnya kan setiap kalimat apapun yang Anda tulis harus ada dasarnya. Jadi setiap kalimat itu harus ada daftar pustakanya. Nggak cuma ngutip tapi harus dibaca. Nggih, napa nggih itu. Tapi nggak jadi lebih tinggi Pak. Nggih, tapi semoga nggak ada yang 5 tahun gitu. Ya Anda mateng tapi keburu gosok Mas. Istilahnya kan. Ada mateng ilmunya. Tapi peluang kerjamu habis sudah dimakan teman-temanmu mungkin gitu. Kira saya di sini gimana nopo? Agak kalau kemarin-kemarin coba di media terapi agak masih tentang pertanyaannya masih informasi yang juga beda saya lainnya saya belum dapat informasi siapa lagi selain saya. Ada yang 2000 di Santi. Santi. Kalimantan. Yang Kalimantan. sekarang udah pindah Solo. BPK Solo. Solo. Oh, oke. Yang kacamata kecil itu lah putih. Nah, saya ayu Pak Wardi lah ya. Kalau paru itu kalau sudah yang udah mau di DO mau NTL pasti kan dalam. Ini bukan nono dilulus-lulus nih lah. Kalau yang pinter-pinter pasti larinya ke Pak Rifat. Yang cantik-cantik Pak Wardi. Nanti itu kalau sudah mulai ada mau sapu-sapu itu yang nggak enak Pak Rifat ini lah. Bagian pembersihan. Bagian sendiri juga. Kayak siapa Bang Sani Kunting ke? Oke. Ya kan Sahrul terus siapa lagi 2 Thank
they're falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. You're so far, or at least we tried. You got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I blame if it's not you? Smiles is the only reply that I get.
now the town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out to get my thoughts back off the ground. Walking down now the street, passing by people meet. Anyhow, just for now, I'm realizing what I need. And then you come to my mind. Well, I guess it's kind of sign. Don't take long to realize. I think it's time, so I'll raise my voice and I am running around looking for you. Searching all over town just to be sure. When you're hanging around, see nothing new. Finally asking you out, how do you do? Look around, see me stare, looking back, now I'm there in the sand. Take my hand, let's find something for us to share. Making out, touching down, every smile on your face seems to me it brings up thoughts of every second that I wasted without you right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I raise my pace and I am running around looking for you. Searching all in the town just to be sure. When you're hanging around, see nothing new. Finally asking you out, how do you do? The only reason, can't you see, that keeps me running down that street is any chance for us to meet. It could be you I'm looking for. I think I've never been so sure. Got you, I never let you go. I am running around looking for you. Searching all over town just to be sure.